Anies menampar dirinya sendiri. Pemimpin suka bohong, akan ulangi kebohongannya. Anies menyentil sosok pemimpin yang seringkali ingkar janji. Dia mengatakan, pemimpin yang suka berbohong di masa lalu, kelak bakal mengulangi kebohongannya di masa depan. Karena itu, dia meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang rekam jejaknya bagus. Dia meminta masyarakat untuk melihat secara utuh semua rekam jejak dari seorang calon pemimpin. Tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Kemarin gimana? Besok sudah tidak bisa begitu. Nah, kadang-kadang kita lupa, nggak terlihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya, Pak. Tidak ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti, Pak. Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas, Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Sempurna, Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna. Nggak akan, Pak. Nggak akan ketemu manusia. Karena itu jangan membandingkan dengan kesempurnaan. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Iya, ini kan Bapak kan diminta multiple choice, Pak, ini, Pak. Bukan Bapak dikasih essay. Pemimpin yang saya inginkan seperti apa? Nah, itu essay. Bapak tulislah seluruh sifat sempurna itu, Pak. Lalu Bapak lihat kenyataan kurang ya, gitu, Pak. Tapi kalau Bapak lihat multiple choice, Bapak bandingkan aja rekam jejaknya. 1, 2, 3, bandingkan aja rekam jejaknya. Ini ngerjain apa? Enaknya punya rekam jejak itu begitu. Bapak Ibu bisa telisik. Nah, kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah, kadang-kadang kita lupa nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Sudah ada buktinya. Kan Bapak bisa lihat buktinya banyak. Ya kalau sekali gonta-ganti, besok juga gonta-ganti, kata Anies. Anies sentil siapa nih? Saya sudah tahu isi pikiran kalian. Kalian pasti bakal bilang, Anies menyentil dirinya sendiri. Anies sering ingkar janji nggak? Sering banget dong. Anies adalah salah satu contoh politikus yang tidak pernah ngaca. Melihat masa lalunya sendiri, dia sendiri jarang menepati janjinya sendiri. Saya refresh lagi biar kalian paham. Yang paling heboh adalah rumah DP 0 rupiah. Target awalnya 200 ribuan unit, tapi ujung-ujungnya dipangkas sampai 95,5%. Kejam, sadis betul. Tidak berpihak kepada rakyat menengah ke bawah yang telah ditipu oleh Anies, yang pernah berjanji bahwa akan punya rumah sendiri dan tidak perlu kontrak lagi. Yang juga sangat menyejukkan adalah naturalisasi sungai. Demi naturalisasi sungai, normalisasi sungai dikorbankan, tapi jijiknya lagi, naturalisasi juga tidak dikerjakan. Entah apa maksudnya bikin gaduh seperti itu. Presiden Jokowi sempat menyentil permasalahan sampai yang tidak pernah selesai. Anies dulu sempat bikin acara groundbreaking, pembangunan fasilitas pengolahan sampah ITF Sunter, tapi gagal, mangkrak. Tak ada kejelasan hingga kini. Anies cuma sayang dan peduli dengan Formula E dan Stadion JIS yang memakan biaya yang hampir sama. Apalagi banyak, sulit dijelaskan satu persatu. Anies cuma modal beautifikasi kota, mempercantik tempat-tempat di kawasan yang memang sudah cantik. Program penting dan mendesak tidak dipedulikan, seolah itu anak tiri. Jadi, kali ini saya harus setuju dengan Anies. Orang yang suka ngibul,
akan terus ngibul untuk menutupi pengibulan yang sebelumnya. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan lainnya. Karena kalau tidak bohong, kebohongan tersebut akan terbongkar. Anies sepertinya mau memberi contoh mengenai pemimpin yang tidak bisa menepati janji. Anies bicara asal-asalan, meskipun sepertinya mengejek dirinya sendiri supaya jadi pusat pembicaraan orang. Anies butuh publisitas supaya tetap eksis dan diingat orang. Tapi hasilnya, elektabilitasnya begitu-begitu saja. Anies juga mengatakan, semua pemimpin memang punya kelebihan dan kekurangan, tapi rekam jejak yang ditinggalkan mereka jelas bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi masyarakat. Jadi maksud saya, ketika lihat rekam jejak itu, lihatlah lengkap, sempurna. Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna, gak akan ketemu orang sempurna. Cetus Anies. Kata Anies, jangan membandingkan dengan kesempurnaan, tapi bandingkan antar orang yang mau dipilih. Di TPS nantinya, masyarakat akan diminta memilih calon pemimpin seperti layaknya multiple quiz. Bukan dikasih pertanyaan pemimpin yang diinginkan seperti apa. Nah, itu isi namanya. Bapak tulislah seluruh sifat sempurna itu, Pak. Lalu Bapak lihat kenyataan ora ono, tidak ada. Tapi kalau Bapak lihat multiple quiz, bandingkan aja rekam jejaknya. Nih ngerjain apa, ini ngerjain apa, seumur hidupnya ngapain. Bandingkan saja begitu. Kemudian dibandingkan di bawahnya, ketemu persamaan. Ini skornya sekian. Habis itu bisa milih dengan yang namanya rasional quiz. Kira-kira gitu. Papar Anies lagi. Ini orang memang sangat cocok jadi pengajar atau dosen, atau jadi orator. Kalau mau jadi jahat, sekalian jadi tukang tipu saja. Pintar bertutur kata dan mempengaruhi massa. Rekam jejak apa yang bisa ditawarkan Anies? Pemimpin yang hanya bisa menghasilkan hal receh di saat banyak anggaran melimpah adalah tipe pemimpin yang kalau dalam dunia bisnis adalah rugi atau tidak cost efisien. Bisa juga disebut tidak becus. Sudah pasti ganjarannya adalah dipecat. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh X Hardy. Bagaimana menurut Anda?